Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sylvia Noviana NSPD, Guru Sosiologi di SMA Negeri 14 Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan desain pembelajaran project based learning gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah familiar dengan pembelajaran ini, di mana pada kurikulum Merdeka, PBL dan PJPL ini sangat membantu guru untuk bisa meningkatkan kemampuan atau meningkatkan pembelajaran CT. CT adalah computational thinking pada peserta didik yang kini kita kenal sebagai generasi Z gitu ya Bapak Ibu guru ya. Generasi Z yang lahir di tahun 1996 sampai dengan 2009 begitu. Di mana generasi kita ini selalu terhubung dengan yang namanya internet atau sudah dalam masa modernisasi dan globalisasi teknologi yang sangat pesat begitu ya. Nah, desain pembelajaran saya ini adalah pembuatan film pendek materi permasalahan sosial mata pelajaran sosiologi kelas 11 peminatan IPS semester ganjil tahun 2022-2023. Sebelum kita lanjut pada langkah-langkahnya, jangan lupa untuk dukung terus channel saya ya dengan like, subscribe dan juga komen dan juga share video ini sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, langsung saja. Dalam melaksanakan pembelajaran, tentunya kita perlu tahu sintaks atau langkah-langkah tiap model pembelajaran yang akan kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Di sini sintaks PJBL itu ada 6. Yang pertama itu ada pertanyaan mendasar, yang kedua ada mendesain perencanaan produk, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan, kemudian yang keempat monitoring keaktifan dan perkembangan proyek, yang kelima adalah menguji hasil, dan yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar gitu ya. Untuk pertemuan pertama saya akan memberi pengantar kepada peserta didik saya tentang apa saja yang akan kita lakukan gitu ya pada bab ini atau materi ini. Pengantar tentang langkah-langkah dan tujuan yang akan kita capai dalam mempelajari materi permasalahan sosial ini. Kemudian saya akan menyiapkan lembar penilaian, lembar kerja peserta didik gitu ya, dan tugas dalam bentuk modul dan materi begitu ya. Kemudian dalam pertemuan pertama setelah saya memberi pengantar, saya akan menjelaskan bahwa pada pertemuan berikutnya kita akan membuat proyek pembuatan film pendek ya bertemakan permasalahan sosial. Nah, kemudian peserta didik ini nanti pada pertemuan pertama sekaligus kita beri pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar mengenai apa sih perbedaan antara permasalahan dengan permasalahan sosial. Nah, lalu apa saja permasalahan sosial yang ada di masyarakat? Di sini supaya mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik kita ya dan kepekaan terhadap lingkungannya. Itu. Kemudian setelah kita berikan pertanyaan mendasar, itu ya Bapak Ibu, nanti kita akan bagikan LKPD-nya setelah membentuk kelompok. Jadi dalam membentuk kelompok ini ya, jadi pertemuan pertama memberi pengantar, ya pertanyaan mendasar sekaligus membentuk kelompok gitu ya. Nah, kelompok ini dalam satu kelas ini biasanya ada 33 sampai dengan maksimal 36 peserta didik ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan memilih ketua kelompoknya terlebih dahulu, yaitu ada 4 gitu ya, 4 ketua kelompok. Kemudian ketua ini nanti bergiliran untuk memilih anggotanya sendiri-sendiri begitu ya. Jadi dalam pembuatan kelompok peserta didik diberi kemerdekaan ya untuk memilih anggota kelompoknya sendiri-sendiri. Nah, setelah kelompok ini terbentuk, maka saya akan mengocok atau mengundi tema-tema yang akan mereka buat dalam bentuk film pendek ya, diundi bentuk-bentuk permasalahan sosialnya apa saja gitu ya. Kemudian setelah mereka mendapatkan, saya akan
bagikan LKPD-nya. LKPD adalah lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja ini selain mereka membuat film pendek, mereka harus menuliskan ya tahapan-tahapan yang mereka laksanakan dalam pembuatan proyek. Mulai dari yang pertama menentukan alur cerita, menentukan pemeran atau aktor-aktornya ya. Di sini ada pembagian tugas di dalam kelompok begitu ya. Kemudian selain daripada tahap-tahap pelaksanaan, peserta didik juga harus menganalisis ya permasalahan sosial yang mereka buat gitu ya. Mulai dari faktor penyebabnya. Kemudian yang kedua ada dampak yang muncul dari permasalahan sosial tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perspektif atau teori sosiologi yang bisa digunakan untuk mengkaji permasalahan sosial tersebut. Yang terakhir adalah kolom untuk menjelaskan solusi atau upaya untuk mengatasi permasalahan sosial tersebut. Nah, di bawahnya ada kolom untuk melaksanakan evaluasi ini Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti karya siswa ini yang menilai adalah masing-masing kelompok. Contohnya karya dari kelompok satu ini akan diberi tanggapan atau dikomentari dan juga diberi nilai oleh kelompok 2, 3, dan kelompok 4 begitu ya. Kemudian baru nanti kita konfirmasi sebagai guru apakah pembuatan film tersebut sudah sesuai atau belum. Itu. Nah, kemudian itu pertemuan yang pertama ya Bapak Ibu. Jadi kita fokus pada pengantar, pembentukan kelompok, dan penjelasan tentang proyeknya. Pertemuan kedua, kita mendesain perencanaan produk ini ya. Nah, produknya bagaimana sih Bu? Film pendeknya ini bagaimana gitu kan. Jadi kita kan ada 2 JP ya Bapak Ibu ya. Nah, kita manfaatkan yang satu JP-nya untuk memberikan asupan-asupan pemateri ya, baik dengan gambar, ya stimulus bagi peserta didik ya, sebagai pemantik peserta didik ya, materi-materi dasarnya. Nah, kemudian JP yang berikutnya adalah mendesain perencanaan produk. Ya, saya menginginkan bahwa film pendek ini dibuat sebaik mungkin ya karena akan diberikan waktu yang cukup lama gitu ya, cukup lama yaitu 2 minggu. Nah, desain perencanaannya bagaimana? Yang pertama tentang penentuan konsep sudah, yang kedua tentang pengambilan gambar ya, syutingnya itu yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Waktunya kapan, itu saya sampaikan dalam mendesain perencanaan produk. Pertemuan berikutnya ya, di sini saya sudah mulai nih Bapak Ibu guru ya. Di sini saya minta anak untuk tidak terlalu hanyut dalam pembuatan film pendek, tetapi juga perlu menganalisisnya secara kritis dan ilmiah di dalam LKPD karena nanti saat setelah diupload akan dipresentasikan dan juga ditayangkan, ditonton oleh seluruh peserta didik gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan terakhir itu ya, pertemuan terakhir yaitu evaluasi pengalaman belajar. Jadi setelah diupload, kemudian kita akan menontonnya bersama-sama, memberi tanggapan. Nah, kemudian masing-masing kelompok akan memberi komentar dan nilai dengan rentang nilai yang sudah saya tetapkan di awal dan juga lembar penilaian apa saja yang harus dinilai gitu ya dan dikomentarin tentunya. Kemudian kita evaluasi pengalaman belajar bagaimana antusias dan juga tanggapan mereka mengenai pembelajaran sosiologi tentang permasalahan sosial gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya saya akan melaksanakan review materi ya beserta ulangan harian gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi setelah ulangan harian berarti kita telah selesai melaksanakan project based learning seperti itu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu guru sintaks atau desain pembelajaran project based learning yang telah saya laksanakan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, salah pengetikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menginspirasi untuk banyak kalangan ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.